Setelah mendapatkan kolam, lagi-lagi Liu Yan membuat masalah pada Mu Chen. Namun kali ini Liu Yan membawa bala bantuan, nampaknya dia takut dengan Xiao Xiao. Oleh karena itu Liu Yan mengajak darah merah dari kuil ular untuk menahan Xiao Xiao, sedangkan dia menghadapi Mu Chen. Meskipun kultivasi Liu Yan di atas Mu Chen, bukannya menekan malahan dia yang ditekan, hingga badan surgawi milik Liu Yan dikeluarkan. Bulu pembakaran surga, sosok besar, yang tampak seperti dewa api, berdiri di antara langit dan bumi. Api warna-warni menyala di tubuhnya. Suhunya sangat tinggi, sehingga langit dan bumi menjadi sangat panas, dan bahkan udaranya berbau seperti terbakar. Mu Chen menyipitkan matanya untuk melihat sosok yang menyala itu. Dia tampak acuh tak acuh, dan hanya bergerak sedikit. Meskipun Mu Chen dalam keadaan iblis hati, dia bisa merasakan fluktuasi yang berbahaya. Myriad Flame Celestial Body memang kuat, kekuatan teratas, yang berada di puncak Skeleton Hill, terkejut dan berkata, Myriad Flame Celestial Body memiliki peringkat yang baik di 99 Sovereign Celestial Body. Sangat sulit untuk berkultivasi. Seseorang harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mengumpulkan api aneh yang berbeda. Dan, bahkan jika kekuatan puncak biasa mampu melakukannya, dia mungkin masih mengalami kesulitan untuk mengembangkannya. Liu Yan beruntung menjadi tuan muda Aula Suantian. Jika tidak mungkin baginya untuk berhasil mengolahnya. Nyala api melonjak di perisai roh surgawi dari tubuh surgawi api surgawi. Liu Yan tiba-tiba muncul di perisai. Dia menatap Mu Chen dengan murung, dengan niat membunuh di matanya. Dia tidak mengira dirinya akan dipaksa untuk menampilkan badan surgawi yang berdaulat. Pria licik, kata Liu Yan dengan gigi terkatup. Dia dipenuhi dengan kebencian pada Mu Chen. Jika Mu Chen tidak menyerangnya dengan Netherworld Thunder Heart, mengejutkannya, dia tidak akan mengungkap titik lemahnya, juga tidak harus menggunakan Sovereign Celestial Body untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Liu Yan sangat marah, dia tetap waspada. Dia tidak lagi meremehkan Mu Chen. Engah. Liu Yan berdiri di Celestial Spirit Shield, dan menarik napas dalam-dalam. Penampilannya yang marah berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi ketidakpedulian. Ketika Mu Chen melihat perubahan sikap ini, dia mengerutkan kening. Liu Yan telah melanjutkan sikapnya yang tenang, dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekurangannya sekarang. Dia juga akan waspada terhadap Netherworld Thunder Heart. Dengan demikian, akan sulit bagi Mu Chen untuk mendapatkan keuntungan darinya lagi. Jika kamu ingin mengalahkanku, gunakan keahlianmu. Jangan gunakan cara curang, mendatangkan aib bagi diri sendiri. Petik 2. Liu Yan menatap dingin ke arah Mu Chen. Tanpa ragu-ragu, dia menyatukan kedua tangannya, dan tubuhnya terbakar dengan api warna-warni. Dia membuat segel dengan telapak tangannya, dan nyala api padam. Api membentuk api Suzaku yang sangat indah. Segudang roh api. Saat Liu Yan berteriak, api Suzaku yang indah itu melebarkan sayapnya, saat ia melesat. Ia mengepakkan sayapnya dan membentuk jejak. Meski terlihat cantik, itu merupakan ancaman yang mematikan. Mu Chen memperkuat api Suzaku di matanya, saat dia melihatnya. Dia membuat segel dengan tangannya, dan cahaya keemasan yang terang meledak. Sosok emas kemudian muncul di udara. Matahari keemasan perlahan mekar di antara alisnya, telapak tangan emas besar diperpanjang, dan cahaya emas melonjak di telapak tangan. Telapak tangan emas yang besar menghantam Fire Suzaku. Ledakan, nyala api yang indah meledak, seperti kembang api. Karena tabrakan besar, lengkungan ruang yang kuat telah terbentuk, dan gelombang kejutan energi spiritual sekarang berputar keluar. Kekuatan teratas menjadi pucat, dan dengan cepat mundur. Mereka takut terjebak gelombang. Apakah ini badan surgawi sovereign orang itu? Liu Yan menyipitkan matanya untuk melihat sosok emas besar, yang menyerupai budak emas. Ekspresinya berubah, karena dia bisa merasakan perasaan menindas yang keluar dari sosok itu. Liu Yan merasa tidak nyaman. Myriad Flame Celestial Body menduduki peringkat nomor 69 di 99 Celestial Body, yang peringkatnya tidak rendah. Namun, badan surgawi berdaulat yang ditampilkan oleh Mu Chen telah menyebabkan dia merasa tertekan. Apakah tubuh surgawi berdaulat Mu Chen berada di peringkat 30 tubuh surgawi luar biasa? Liu Yan menatap The Great Solar Unding Body yang sekarang tergantung di udara. Dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa itu sebenarnya, karena tampaknya tidak termasuk dalam 99 tubuh surgawi yang berdaulat. Apakah ini benda langit misterius yang belum terekam?
Liu Yan mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban. Meskipun tubuh surgawi berdaulat Mu Chen misterius, dia harus memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kekuatan. Liu Yan percaya bahwa dia akan mampu mengalahkan penguasa tingkat 3 dengan kekuatannya, ditambah dengan miriad flame celestial body. Ledakan. Saat dia tersenyum dingin, cahaya keemasan di depannya mulai berputar ke arahnya. The Great Solar Undying Body membawa pilar besar Meru demonik di tangannya. Pilar iblis yang gelap sepertinya terbuat dari emas. Dimanapun itu berlalu, langit meledak menjadi serangkaian api dan percikan api. Hah! Melihat bahwa Mu Chen telah menyerangnya, Liu Yan mencibir. Dia menggenggam tangannya, dan nyala api melonjak. Itu berubah menjadi tombak api besar, dan saat itu bergetar, bayangan tombak yang luar biasa berputar keluar. Bang! Bang! Mu Chen dan Liu Yan bertempur di langit. Langit dan bumi bergetar, dan puncak skeleton hill retak. Energi spiritual mengamuk, menderu dengan gila-gilaan, seperti badai. Tidak ada yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter dari Skeleton Hill. Kekuatan puncak menatap tak percaya, saat mereka menyaksikan Mu Chen bertarung sengit dengan Liu Yan. Liu Yan memiliki reputasi baik di antara generasi muda di wilayah utara, karena dia menduduki peringkat 4 dalam catatan Naga Phoenix. Namun, Mu Chen bukanlah siapa-siapa. Meskipun dia telah memperoleh beberapa poin, karena dia berasal dari wilayah Daluo, dibandingkan dengan Liu Yan, yang disukai, ada celah besar di antara keduanya. Pemuda ini, yang belum pernah terdengar, bertengkar hebat dengan Liu Yan. Karena dia tidak memiliki keunggulan, tidak mudah baginya untuk bertahan begitu lama. Ledakan, pilar iblis bertabrakan dengan tombak yang menyala, sekali lagi. Ada retakan di ruang tempat keduanya bertabrakan. Gelombang kejut yang terlihat meledak. Kedua sosok besar itu telah terlempar kembali. Meskipun Liu Yan sekarang berada di atas angin, dia tampak pucat. Hasil yang dia inginkan lebih dari ini. Memang, kekuatan tubuh surgawi berdaulat Mu Chen melampaui harapannya. Tubuh surgawi sovereign orang ini sangat kuat. Liu Yan menatap dingin ke arah Mu Chen. Dia kemudian duduk di Celestial Spirit Shield, dengan cepat membuat segel yang rumit dengan tangannya. Suar, saat segelnya berubah, nyala api di sekitar miriad flame celestial body mulai terbakar dengan ganas. Api warna-warni naik, lalu berkumpul di atas Liu Yan. Panas yang tak terlukiskan berlama-lama di langit dan bumi. Wajah kekuatan top, yang menonton dari jauh, berubah. Mereka bisa merasakan energi spiritual mereka mendidih, sampai terbakar. Mereka dengan cepat mundur. Mereka bisa merasakan bahwa Liu Yan semakin tidak sabar dengan Mu Chen. Dia telah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Mu Chen mengangkat kepalanya. Nyala api yang indah tercermin di matanya yang gelap. Dan dia perlahan-lahan terlihat muram. Tidak peduli apa tubuh surgawi yang berdaulat Anda, saya akan membakarnya menjadi abu. Liu Yan tersenyum pada Mu Chen, saat dia tiba-tiba bertepuk tangan. Api indah menyatu. Saat nyala api melonjak, mereka berubah menjadi tungku tripod besar, yang tingginya sekitar beberapa ribu kaki. Tungku tripod sangat indah, tapi memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Liu Yan menatap dingin Mu Chen. Saat dia melambaikan lengan bajunya, tungku tripod menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba, Mu Chen merasa langit telah menjadi gelap. Dia langsung tahu bahwa langit tidak menjadi gelap, tetapi, sebenarnya, dia telah terjebak dalam tungku tripod. Liu Yan memandang Mu Chen dan The Great Solar Undying Body yang ada di tripod furnace, dan dia tersenyum kejam. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, saat dia berteriak dengan keras, Smelting Furnace Myriad Fire, Heaven Incinerating Feather. Ledakan. Saat Liu Yan berteriak, api warna-warni di tungku tripod menyala, dan kemudian berubah menjadi lautan api yang indah. Api naik dari lautan api, yang sekarang telah membentuk pusaran besar. Api yang indah berubah menjadi percikan api, dan kemudian berkumpul bersama. Ini adalah inti dari api aneh, yang bahkan percikan kecil cukup kuat untuk membakar gunung. Bunga api berkumpul bersama, sebelum berubah menjadi bulu warna-warni yang panjangnya sekitar 1 kaki. Ada banyak jejak api di bulu itu. Itu tergantung di udara, dan tampak lembut. Namun, itu memancarkan suhu yang sangat tinggi, yang menyebabkan retakan di angkasa. Kekuatan bulu kecil berwarna-warni ini telah menyebabkan Mu Chen, yang berada dalam kondisi hati iblis, tegang. Dia merasa berada dalam bahaya besar. Liu Yan ini sangat tangguh untuk ditangani.
Perhatikan bagaimana aku akan mengubah tubuh surgawi yang berdaulat ini menjadi abu. Liu Yan tersenyum muram, saat dia menyaksikan adegan itu. Segel emas matahari surgawi. Api yang berkobar-kobar berdenyut di dalam tungku, panasnya yang ekstrim mencapai tingkat yang, jika Mu Chen tidak masuk ke dalam status Heart Demon, dia akan kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Tapi, pada saat ini, Mu Chen tidak memperhatikan panas yang meningkat di sekitarnya. Dia terlalu terpikat oleh bulu yang menyala-nyala, yang naik dari lautan api. Panjang bulu itu hanya beberapa kaki, tampak mewah dengan warna-warnanya yang indah dan terjalin. Namun, Mu Chen bisa merasakan bahaya fatal yang mengintai di tengah keindahannya. Rupanya, Mu Chen telah memaksa Liu Yan untuk menggunakan sikap mematikannya yang terakhir. Dengan demikian, bulu yang menyala ini pasti memiliki kemampuan membunuh yang cukup kuat untuk membantai penguasa kelas 4. Cahaya emas yang menyilaukan bersinar keluar dari grid solar Unding Body, memungkinkannya untuk menahan korosi dari panas yang parah. Mu Chen berdiri di atas tubuh, matanya yang hitam pekat berkilauan. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam seperti magma. Dia memiliki aura kekaguman di wajahnya yang tampan. Serangan dari Liu Yan ini jauh lebih tirani dari yang dia duga. Pikirannya berkelap-kelip, hanya untuk menyadari itu, bahkan tubuh agung matahari yang tidak mati tidak dapat menahan pukulan itu. Dia sedikit mengernyit, saat dia duduk di atas tubuh. Cahaya keemasan melonjak, sementara dia dengan cepat terjun ke tubuh abadi matahari yang agung. Saat dia melemparkan lengan bajunya, semburan besar datang bersiul, membawa serta gelombang energi spiritual murni yang berfluktuasi saat mengalir. Arus deras ini diubah oleh cairan spiritual sovereign. Mu Chen menatap cairan spiritual sovereign dalam toren. Dia telah menggunakan 200.000 unit cairan spiritual sovereign yang mencengangkan, yang telah diberikan Mandela sejak awal. Ini sudah cukup. Saat Mu Chen melihat toren spiritual, bibirnya bergerak-gerak. Kemudian, dia mengeluarkan 200.000 unit cairan spiritual sovereign. Bahkan jika dia berada dalam kondisi Heart Demon, dia masih bisa merasakan tekanan, ketika dia mengosongkan inventarisnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa diganggu lagi. Matanya yang gelap berkilau, saat dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel. Roda sinar keemasan bersinar keluar dari dada tubuh abadi matahari. Di tengah sinar, benih emas terbentuk. Dijentikan jari Mu Chen, semburan, yang berisi 200.000 unit cairan spiritual sovereign, menyembur ke arah roda sinar emas, tanpa henti. Bas, bas, benih emas, seperti lubang hitam, menyedot semua cairan spiritual sovereign yang mengalir. Tapi, sama seperti semua energi spiritual yang mengalir di sungai terus menyuntikkan energinya ke dalam benih, ia bersinar lebih terang, seperti matahari yang terik, seolah-olah keluar dari cangkangnya. Sementara Mu Chen bersembunyi di grid solar Unding Body-nya, bulu yang menyala telah memurnikan dirinya di dalam tungku. Saat Liu Yan menyaksikan peralihannya, dia merilekskan tubuhnya yang tegang, menarik bibirnya dengan dingin. Apa menurutmu kau bisa kabur di tubuh surgawi yang berdaulat itu? Liu Yan tersenyum sinis. Dia mengulurkan jari panjangnya, mengetuk lembut di udara. Kekuatan top, yang berspekulasi di luar Skeleton Hill, membatasi pupil mereka, karena mereka juga bisa dengan jelas merasakan energi hebat yang berfermentasi di dalam tungku. Di bawah pengaruh kekuatan seperti itu, bahkan penguasa kelas 4 tidak bisa lepas dari kematian. Mu Chen ini bukanlah karakter yang sederhana. Bagaimanapun, dia bisa mendorong Liu Yan untuk menampilkan kekuatan super berdaulatnya. Tapi semuanya harus berakhir di suatu tempat. Beberapa kekuatan tertinggi tidak bisa tidak berkomentar. Mereka tahu kekuatan hebat dari serangan Liu Yan. Menurut rumor beberapa tahun terakhir, 4 penguasa kelas 4 tidak bertahan di bawah serangan Liu Yan, dan berubah menjadi abu dalam kekalahan mereka. Sebagian besar orang mengangguk setuju, bersimpati dengan Mu Chen. Dia masih muda, dan memiliki bakat luar biasa. Mereka tahu bahwa, jika dia berkultivasi beberapa tahun lagi, dia akan menjadi yang terbaik di antara generasi muda di wilayah utara. Mereka juga tahu bahwa, bahkan jika dia bertemu Fang Yi, peringkat nomor 1 dari catatan Naga Phoenix, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Tapi sayangnya, di dunia ini, semua talenta mati sebelum waktunya. Berdengung. Sementara sebagian besar kekuatan teratas merasa kasihan atas akhir yang tak terhindarkan, tungku besar membuat suara hampa di udara, panas menyebar darinya memutar dan meruntuhkan ruang.
Setelah bulu yang menyala berkibar dengan megah di depan penonton, itu menyerbu ke arah badan surgawi berdaulat yang megah, yang melepaskan sinar keemasan yang menyilaukan. Saat kecepatan dari bulu yang menyala itu naik, itu berubah menjadi meteor yang menyala, meledakkan sekitarnya saat itu menyerang. Celah retakan luar angkasa berkembang, sampai terlihat dengan mata telanjang. Cahaya di grid solar Unding Body meredup dengan sangat cepat, bahkan sosok padat keemasan pun menunjukkan tanda-tanda mencair. Meteor yang menyala itu mendekat dengan cepat. Tapi, tepat sebelum meteor yang menyala hendak menabrak, Mu Chen, yang matanya terpejam di grid solar Unding Body, terbangun. Kaca. Saat dia bangun, benih emas, yang tergeletak jauh di dalam dada tubuh abadi matahari, memiliki retakan halus untuk muncul ke permukaan. Kaca. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar keluar dari retakan, dan seluruh benih meledak terbuka. Tiba-tiba, sinar emas cerah memenuhi tubuh abadi matahari. Matahari keemasan terbit dari dada tubuh abadi matahari. Pada saat yang sama, di tengah dahi tubuh agung matahari yang tidak mati, ada matahari lain yang menggemakannya. Dua matahari emas tergantung di udara, memancarkan cahaya keemasan. Pada titik ini, tubuh agung matahari yang tidak mati berhenti meleleh, dan sinar keemasan berubah menjadi cahaya ungu redup. Di luar, Liu Yan, yang telah mengamati Tungku, matanya dipertajam, dan memperhatikan perubahan pada tubuh agung matahari yang tidak mati. Bersiap untuk pertandingan hidup dan mati. Liu Yan menyeringai, karena tampaknya, dia berpikir bahwa perubahan di tubuh abadi matahari besar adalah tanda melemahnya. Pada tingkat serangannya, tidak peduli trik apa yang dimiliki Mu Chen, dia pasti akan dikutuk dalam waktu singkat. Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda intimidasi di wajahnya dari dalam Tungku. Dia menutup telapak tangannya secara bertahap, mengatur formasinya. Kemudian, suara bergumam keluar dari mulutnya. Kekuatan Super 9 Matahari, segel emas matahari surga. Tangan grid solar Unding Body membentuk segel, lalu mengumpulkan semua sinar yang luar biasa, seolah-olah itu mengembunkan segel emas di bawah telapak tangannya. Segel emas tampaknya menjadi titik persimpangan dua matahari emas. Sketsa gambar misterius dan kuno, menyerupai kelahiran matahari, muncul di matahari. Segel emas matahari surga adalah senjata yang diperpanjang, berasal dari kekuatan Super 9 Matahari. Cara untuk mewujudkannya, adalah dengan menarik kedua kekuatan dari matahari. Mu Chen tidak dapat melakukan ini sebelumnya, tetapi saat dia berlatih di kekuatan Super Matahari 9, dia akhirnya bisa menampilkannya pada saat ini. Ledakan. Segel seperti emas terbentuk di telapak tangan tubuh abadi matahari. Bersamaan dengan suara siulan dari gerakan telapak tangan dan cahaya keemasan yang menyilaukan, tidak ada tanda-tanda menahannya, saat itu bertabrakan dengan meteor yang menyala. Saat tabrakan terjadi, seluruh alam semesta tampak benar-benar sunyi. Ini berlangsung untuk beberapa saat, dan cahaya keemasan yang mencolok keluar dari Tungku, hampir membutakan semua orang yang hadir. Nyatanya, seluruh langit dan bumi sepertinya basah kuyup oleh sinar emas ini. Gelombang kejut yang tak terlukiskan membuat Tungku bergetar, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sulit membayangkan bagaimana itu bisa mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Sial, sial, suara keras terdengar terus-menerus dalam denyut yang pendek dan cepat. Murid-murid penonton mengerut, ketika mereka melihat beberapa garis retak muncul di permukaan Tungku. Tungku itu tidak bisa lagi menahan. Seseorang dari kerumunan berteriak, nyaring, ngeri, dan kekuatan puncak mundur secara naluriah. Ledakan. Saat mereka dievakuasi, Tungku itu akhirnya meledak seluruhnya, dengan sinar emas yang menakutkan keluar dari kobaran api. Gelombang kejut memengaruhi segalanya dalam jarak ribuan mil. Kekuatan teratas di sekitar Skeleton Hill secara langsung terkena gelombang kejut yang kuat itu. Mereka meludahkan darah saat melarikan diri. Satu persatu, banyak mayat terlempar dari bukit, karena seluruh bukit mulai runtuh, akibat benturan. Langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan total, secara tiba-tiba. Gelombang kejut berlangsung selama lebih dari 10 menit, sebelum perlahan menghilang. Di antara reruntuhan, sosok-sosok yang hancur menjorok keluar, menyaksikan puncak bukit tengkorak dengan kaget. Mereka sangat ingin tahu siapa yang memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran yang mengerikan ini. Saat mereka menatap puncak, pupil mereka mengerut, dan suara terengah-engah mereka yang tak percaya memenuhi udara. Kedua benda surgawi berdaulat berdiri berhadapan satu sama lain di puncak bukit, masing-masing tertutup dalam keadaan kusut. Mereka sangat redup,
sepertinya mereka akan menghilang kapan saja. Berfluktuasi di atas kepala mereka, energi spiritual telah melemah hingga minimum. Mereka saling menatap, jejak darah menetes dari mulut mereka. Kemudian, pada saat yang hampir bersamaan, mereka menghapusnya dari bibir mereka. Bang! The Sovereign Celestial Bodies telah mencapai batas mereka, meledak dari udara tipis. Konfrontasi yang mengguncang bumi ini justru berakhir dengan kekalahan dan luka dari kedua belah pihak. Karenanya, tidak ada pihak yang menang dalam perang ini. Merebut makanan dari rahang. Bang! Ketika badan surgawi berdaulat meledak menjadi fragmen di udara, Mu Chen dan Liu Yan keduanya terguncang. Mereka tersandung ke belakang, tampak malu saat meraba-raba. Mu Chen hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri, saat dia menelusuri darah dari sisi mulutnya perlahan. Dia memulihkan penampilannya, kembali ke rambut hitam panjang dan pupil gelapnya, saat dia menarik diri dari kondisi hati iblis. Dia menatap Liu Yan dengan tenang, namun pada saat yang sama, dia terkejut dengan kemampuan Liu Yan. Pada awalnya, dia pikir dia bisa menggunakan 200.000 unit cairan spiritual sovereign untuk mengkatalisasi kekuatan dari matahari kedua kekuatan super 9 matahari. Seharusnya sudah cukup untuk menekan Liu Yan, tetapi ternyata Liu Yan bukanlah seseorang yang mudah diatasi, karena dia bisa mempertahankan segel emas matahari surgawi yang diaktifkan dengan kekuatan dua matahari. Sementara Mu Chen tercengang, dia tidak tahu bahwa Liu Yan sedang mengalami momen kebangkitannya, saat tubuhnya bergetar, dengan syok, ngeri, dan tidak percaya di matanya. Hasil ini jelas tidak bisa diterima olehnya. Bahkan melawan penguasa kelas 4 di pertempuran sebelumnya, pertempuran dianggap sebagai kesepakatan, setiap kali dia mengirimkan bulu pembakaran surga. Jadi, dia yakin bahwa Mu Chen pasti akan dikutuk kali ini, ketika Heaven Incinerating Feather keluar. Namun, hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkannya. Mu Chen, yang seharusnya sudah mati, membalas pada saat-saat terakhir. Itu sangat kuat, bahkan Liu Yan merasa sangat terancam olehnya. Jika bukan karena kekuatan yang dilepaskan oleh Heaven Incinerating Feather, dia tidak akan bisa menahan pukulan itu. Dia tahu bahwa, jika dia tidak bertahan, hasilnya bukanlah dua orang yang terluka, melainkan seorang yang terluka, dan seorang yang mungkin sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yan tampak pucat dan bergumam, saat mulutnya bergerak-gerak. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya, saat dia menatap Mu Chen. Di lubuk hatinya, dia memiliki keinginan untuk menyingkirkannya, sekali dan untuk selamanya. Penampilan Mu Chen dalam pertempuran telah menjadi ancaman yang signifikan bagi Liu Yan. Pria muda ini bahkan tidak seumuran dengannya, namun dia menunjukkan kemampuan bertempur yang luar biasa, yang tidak kalah pentingnya. Mengingat 1 atau 2 tahun budidaya lagi, Mu Chen pasti akan melampauinya. Liu Yan kemudian memahami alasan mengapa wilayah Daluo mengizinkan seorang penguasa kelas 3 untuk menghadiri Dragon Phoenix Rift. Mengingat kapasitas tempurnya saat ini, bahkan penguasa kelas 4 hampir tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu ingin membunuhku sekarang? Mu Chen telah menemukan keinginan membunuh yang kuat meletus dari mata Liu Yang. Dia tersenyum halus dan berkata, apakah kamu bahkan memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang? Meskipun dia mengalami kemunduran, dia yakin bahwa Liu Yan telah mencapai batasnya juga. Liu Yan menatap Mu Chen dengan mata dingin dan tanpa henti. Dia mengertakkan giginya, saat matanya berkedip, lalu dia perlahan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Tepat saat matanya berkedip, suara gedebuk keras terdengar, dan siluet kolosal turun dari atas, terlempar dari puncak skeleton. Heal. Saat Liu Yan menoleh, semburat ketakutan muncul di wajahnya. Siluet itu milik seekor ular piton raksasa, dengan sisik di sekujur tubuhnya. Itu membasahi genangan darah, menyebarkan aura jahat yang menunjukkan betapa menakutkannya itu. Namun, semua sisik pada makhluk menakutkan ini telah terfragmentasi, dan darah mengalir keluar, mewarnai puncak bukit dengan warna merah. Tidak ada tanda-tanda vitalitas di tubuhnya. Set, kekuatan teratas, yang menyaksikan adegan ini terungkap, dari luar Skeleton Hill, semua menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil, karena mereka mengenali mayat itu sebagai Scarlet Blood Python di genangan darah itu. Dan, hanya ada satu Scarlet Blood Python di sini, peringkat ke-9 dalam catatan Naga Phoenix, dari kuil ular bernama Darah Merah. Artinya, Scarlet Blood Python, yang telah kehilangan semua vitalitasnya di puncak, sekarang adalah Scarlet Blood.
Tapi, bukankah darah merah sudah mati? Situasi yang mengerikan ini tidak hanya membuat Liu Yan merinding, tetapi bahkan kekuatan top itu, yang berada jauh dari Skeleton Hill, memiliki rambut yang berdiri tegak. Meskipun Scarlet Blood hanya menempati peringkat ke-9 dalam catatan Naga Phoenix, bahkan Liu Yan merasa terintimidasi olehnya, terutama jika dia harus melawannya. Dia mungkin bisa menang melawan binatang itu, tetapi untuk benar-benar membantai ular piton itu bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit baginya. Terlebih lagi, monster dengan kekuatan tempur seperti itu bisa jadi menakutkan, terutama jika mereka memutuskan untuk membalas dengan serangan terakhir. Mu Chen sedang menatap mayat ular raksasa itu. Tapi, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sesosok mungil muncul di atas tubuh ular itu. Kai Xiao menginjak kepala ular piton besar itu dengan kaki telanjang. Saat dia berjongkok dengan anggun, menepuk kepala piton dengan lembut, seekor ular berwarna-warni berjalan dari lengan bajunya, menggigit kepala ular piton raksasa itu. Set, tubuh raksasa itu mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, tidak ada yang tersisa, kecuali bangkai ular yang mengering. Banyak penonton yang menyaksikan adegan ini tercengang. Ular berwarna-warni itu mengangkat kepalanya dengan puas, dan menjentikkan lidahnya ke Kai Xiao. Terlihat sangat senang dengan itu, dia kemudian membelai kepalanya dengan lembut, sebelum dengan malas kembali ke lengan bajunya. Setelah melakukan gerakan tidak biasa yang dia lakukan di bawah pengawasan orang-orang ini, Kai Xiao meregangkan tubuhnya. Pinggang ramping dan lekuk tubuh es lainnya sangat menggoda. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani menatapnya tanpa rasa hormat, karena mereka tahu bahwa orang yang paling mengerikan di sana, adalah wanita muda yang misterius dan cantik. Apakah sudah berakhir? Kai Xiao mengangkat kepalanya, saat dia melirik Mu Chen dan Liu Yan. Dia tersenyum pada Mu Chen dan berkata, aku tidak ingin membunuhnya, tetapi dia terus menembak mulutnya, jadi. Mu Chen mengejang mulutnya, dan tertawa hampa. Darah Scarlet memang tidak beruntung. Itu bisa secara verbal melecehkan siapapun, di waktu lain, tetapi memperlakukan wanita muda ini dengan santai, memang memintanya. Belum puas dengan dia, Kai Xiao menoleh ke Liu Yan, bertanya. Tapi, saat dia melihat sekilas, Liu Yan menjadi tegang, dan melangkah mundur, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Haruskah saya melakukannya? Kai Xiao tersenyum berseri-seri. Mengusir. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Liu Yan bahkan tidak menunggu jawaban Mu Chen, sebelum dia mundur dengan kecepatan pencahayaan. Dalam sekejap mata, dia sudah mundur dari Skeleton Hill. Ketegasan itu mengejutkan Mu Chen, juga, menyebabkan dia bertanya-tanya. Jadi orang ini takut, kalah ia. Sebanyak dia ingin menahan Liu Yan di sana, dia tidak menghentikannya melarikan diri, karena dia tidak bisa melakukannya dalam kondisinya saat ini. Mu Chen, tunggu saja. Kami belum selesai. Liu Yan meneriakkan kata-kata terakhirnya dari jauh. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menghilang menjadi seberkas cahaya. Mu Chen sama sekali tidak bisa diganggu tentang dia. Sebaliknya, dia fokus pada kekuatan teratas yang tersisa, yang masih berada di luar Bukit Tengkorak. Begitu mata mereka bertemu dengannya, mereka tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah dengan waspada. Setelah menyaksikan pertempuran yang mengguncang antara Mu Chen dan Liu Yan, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti penguasa kelas 3 biasa lagi. Adakah seseorang yang ingin bertarung memperebutkan Dragon Phoenix Pool ini bersama kita? Mu Chen menyapu pandangannya ke arah mereka, bertanya dengan suara yang dalam. Semua kekuatan teratas saling memandang. Tapi, mereka semua memutuskan untuk mundur dengan enggan. Mu Chen pasti telah menghabiskan semua energinya selama pertarungan dengan Liu Yan, namun meskipun begitu, dia masih memiliki seorang wanita muda yang lebih menakutkan dan misterius di sampingnya, yang bisa membantai binatang seperti darah merah dengan mudah. Itu adalah bagian paling menakutkan dari situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, tidak peduli betapa segannya menyerah pada kolam naga Phoenix, akan lebih bijaksana untuk memilih untuk tetap hidup dibandingkan memiliki kolam naga Phoenix yang unik untuk diri mereka sendiri. Mu Chen merasa lega, ketika dia melihat bahwa semua kekuatan teratas mundur. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat, dan jika mereka benar-benar putus asa untuk bergerak, itu juga berarti masalah. Sekarang, jika mereka bisa mundur saat ini, itu akan menjadi situasi win-win bagi mereka berdua. Kai Xiao bertepuk tangan, saat dia melihat mereka mundur, lalu berkata, ayo aktifkan Dragon Phoenix Pool sekarang.
Mu Chen mengangguk setuju. Dia meraih kera iblis, yang telah dia bunuh, dan dengan ayunan pedangnya, dia memotong pembuluh darahnya. Hangat, darah segar dari kera menyusup ke Dragon Phoenix Pool, seperti sungai atau sungai. Bro, darah merah segar berkumpul dengan cepat di dalam Dragon Phoenix Pool. Dalam 1 menit, darah segar memenuhi seluruh separuh kolam, dan bau darah yang kaya memenuhi udara. Weng, saat darah memenuhi kolam naga Phoenix, kolam itu mengeluarkan sedikit sensasi gemetar. Jejak cahaya kuno bisa dilihat di kolam putih kurus. Nyanyian naga dan Phoenix terdengar dengan nyaring dari kolam, meledak menjadi nyanyian di seluruh bumi. Gululu, di dalam kolam, gumpalan darah mulai muncul, bermunculan, seolah-olah telah mendidih. Siluet naga dan burung Phoenix tampak sedang berenang di kolam. Saat siluet bergerak, darah kental membersihkan dirinya sendiri, menguapkan semua kotorannya, dan menghilangkan bau busuk dari darah. Dalam waktu singkat, kolam naga Phoenix berubah dari kolam darah menjadi kolam ilahi, melepaskan kekuatan mistik ke udara. Kai Xiao berdiri di tepi kolam, tersenyum pada Mu Chen, dan berkata, "Silakan masuk." "Apakah kamu tidak datang?" Mu Chen bertanya, kaget. Kolam itu sudah siap, dan jika mereka akan masuk sekarang, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar darinya. "Aku hanya butuh darah naga sejati. Tapi darah di sini tidak setebal yang aku kira," Kai Xiao dengan santai menyebutkan. Dia mengayunkan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu pelin-pelan. Cepat." Petik 2. "Terima kasih," kata Mu Chen, sambil mengangkat tinjunya dengan rasa terima kasih. Dia siap untuk memasuki kolam naga Phoenix yang diaktifkan. Bang! Tepat saat dia akan bergerak, gunung kerangka tiba-tiba meledak di puncak bukit tengkorak. Fragmen tulang meledak ke udara. Bayangan buram, bergerak di antara ruang di antara fragmen ini, menangkap pegangan ke pintu masuk kolam, sebelum Mu Chen bisa mencapai. Tampilan Mu Chen berubah tiba-tiba, saat keinginan membunuh yang dalam muncul di matanya. Seseorang mencoba merebut makanannya dari rahangnya. Pangeran dunia bawah. Swoosh! Sosok hitam menyapu menuju kolam naga Phoenix. Perubahan peristiwa mengejutkan Mu Chen, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Ketika dia melihat sosok itu, dia secara otomatis menyerangnya. Telapak tangannya berkilauan dengan petir tak berbentuk, dan Netherworld Thunder Heart langsung bergemuruh. Selama bertahun-tahun, Mu Chen telah melalui banyak pertempuran hidup dan mati, dan dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dalam kurun waktu singkat ini, dia tidak menggunakan energi spiritualnya. Dia menggunakan metode tercepat, yaitu Netherworld Thunder Heart yang tak terduga. Ledakan. Ketika suara guntur yang menjerit bergema, cahaya gelap berputar keluar dari sosok hitam dan dengan cepat melahap guntur. Namun, gerakan sosok hitam itu tiba-tiba terhenti. Jeda ini membuat sosok itu kehilangan kesempatannya. Kai Xiao menghilang ke udara tipis, dan di saat berikutnya, dia muncul kembali di depan sosok hitam itu. Dia dengan cepat menepuk jarinya. Cahaya putih keluar dari jari-jarinya. Ruang itu melonjak dan terkoyak. Sosok hitam itu tidak berani menerima serangan Kai Xiao dengan enteng. Dia melengkungkan jari-jarinya, dan cahaya gelap melonjak saat energi dingin berputar keluar. Bang! Ketika jari-jari saling bersentuhan, kekuatan yang terlihat keluar. Air di Dragon Phoenix Pool mengepul. Tubuh Kai Xiao bergetar, dan dia mundur selangkah. Swoosh! Sosok hitam itu melesat ke belakang. Dia mendarat di atas jari kakinya, dan menemukan keseimbangannya. Cahaya gelap menghilang dan menampakkan wajahnya. Orang-orang di sekitar Skeleton Hill dengan cepat mengalihkan fokus mereka ke arah yang sama, dan orang-orang mulai berteriak karena terkejut. Itu adalah Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld. Setelah mendengar teriakan itu, Mu Chen berbalik dan melihat juga. Sosok hitam itu berdiri di udara. Dia memiliki rambut panjang dan tampan, tapi dia terlihat dingin. Matanya tajam seperti pisau dan seolah menembus siapapun yang memandangnya. Wajahnya tenang dan tanpa ekspresi. Tidak ada jejak kepanikan saat dia menghadapi Kai Xiao. Cara dia menampilkan dirinya jauh lebih baik daripada cara Liu Yan. "Kamu adalah Pangeran Netherworld, peringkat 2 dalam catatan Naga Phoenix." Mu Chen menatap pria berkulit hitam dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan datar, "Mengingat statusmu, kamu tidak boleh melakukan hal-hal tersembunyi seperti ini." "Kenapa tidak? Saya menggunakan metode paling sederhana untuk mendapatkan keuntungan terbesar." Pangeran Netherworld tertawa. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen dan berkata, "Liu Yan bukanlah orang yang lemah.
Saya menikmati menonton perkelahian internasin. Petik 2. Sayang sekali Anda gagal mendapatkan keuntungan dari pertarungan kami. Mu Chen tersenyum. Dia waspada terhadap Pangeran Dunia Bawah, karena dia bisa merasakan bahwa dia sangat berbahaya. Dia seperti ular dalam kegelapan. Jika dia menyerang, itu akan mematikan. Sungguh sayang. Pangeran Netherworld mengangguk setuju. Dia telah menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan dirinya. Dia telah merencanakan untuk membunuh Mu Chen dan Liu Yan ketika mereka terluka parah sehingga dia bisa merebut kolam naga Phoenix. Namun, dia tidak menyangka Kai Xiao muncul dan merusak rencananya. Pangeran Netherworld mengalihkan pandangannya ke Kai Xiao dan berkata, "Siapa kamu? Saya belum pernah mendengar tentang Anda di antara generasi muda di wilayah utara." Petik 2. Kai Xiao mengabaikannya dan menunjuk keluar Skeleton Hill berkata, "Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti." Pangeran Dunia Bawah menyipitkan mata dan menatap Kai Xiao. Cahaya redup tampak melonjak di matanya, dan lengkungan ruang mulai terbentuk di sekelilingnya. Ketika Kai Xiao melihatnya, dia hanya mengangkat alisnya. Kekuatan teratas yang mengawasi di luar Skeleton Hill dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Mereka akan memiliki peluang jika Pangeran Dunia Bawah dan gadis misterius itu bertarung satu sama lain. Meskipun gadis misterius itu kuat, Pangeran Dunia Bawah bukanlah target yang mudah untuk dihadapi. Pertarungan mereka akan lebih intens dari pertarungan antara Mu Chen dan Liu Yan. Saat udara di sekitar Skeleton Hill menjadi diam, fluktuasi di sekitar Pangeran Dunia Bawah tiba-tiba mereda. Dia mundur, dan pertarungan yang diantisipasi semua orang tidak terjadi. Pangeran Dunia Bawah tidak kehilangan akal sehatnya atas kolam naga Phoenix. Dia tahu akan sulit untuk merebutnya dari gadis misterius itu. Dia menemukan dia tidak dapat diprediksi. Adapun Mu Chen, dia tidak memedulikannya. Meskipun Mu Chen telah bertarung dengan Liu Yan dan keterampilannya luar biasa, mereka tidak sampai ke tingkat di mana orang sekaliber dia akan merasa terancam. Karena dia tidak percaya diri untuk bersaing memperebutkan Dragon Phoenix Pool, dia tidak merasa perlu untuk bertahan. Waktu sangat berharga, dan ada lebih dari satu kolam naga Phoenix. Pangeran Netherworld sangat menentukan dan segera mundur. Dia tidak bisa diganggu dengan bagaimana orang lain akan memandangnya. Sebelum dia pergi, dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Penampilannya yang dingin membuat Mu Chen merinding, tetapi itu tidak mengganggunya. Hubungan antara wilayah Daluo dan Istana Netherworld sangat buruk. Sebelumnya, para jenius di Istana Netherworld telah membunuh para jenius di wilayah Daluo saat mereka melihat mereka di Dragon Phoenix Rift, menyebabkan wilayah Daluo dipermalukan. Ini secara alami memperburuk hubungan mereka. Bahkan jika mereka belum bertemu hari ini, Mu Chen tahu bahwa di masa depan, Pangeran Netherworld akan menyerangnya ketika dia memiliki kesempatan. "Sepertinya saya memiliki masalah tambahan," gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dia baru saja mengalahkan Liu Yan, dan Pangeran Dunia Bawah tiba-tiba muncul. Termasuk Fang Yi dari Paviliun Ilahi, yang dia temui di kota tua Dragon Phoenix, Mu Chen tampaknya telah menyinggung beberapa orang top yang terdaftar di catatan naga Phoenix. Mu Chen hanya mengangkat bahu tanpa daya. Permintaan telah melebihi pasokan. Jika seseorang ingin meraih kesempatan itu, dia harus menyinggung orang lain. Ini adalah sifat manusia. Mu Chen melihat ke arah Pangeran Dunia Bawah menghilang, dan kemudian berbalik untuk melihat orang-orang yang berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Ketika mereka melihat Mu Chen melihat mereka mundur dengan kesal. Mu Chen mengabaikan orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Dia mengangguk sedikit pada Kai Xiao dan segera masuk ke kolam naga Phoenix, yang dipenuhi dengan roh dewa. Berdengung, Mu Chen benar-benar membenamkan dirinya di kolam naga Phoenix. Kabut putih tebal melonjak ke langit dan saat kabut menyebar, menutupi puncak Skeleton Hill. Bayangan naga dan burung Phoenix tampak berkilat di dalam kabut putih. Teriakan mereka terdengar, aroma aneh dan menyenangkan menyebar dari Skeleton Hill. Mereka yang menciumnya merasa seolah-olah energi spiritual mereka menjadi tidak tenang. Itu adalah perasaan dari dalam garis keturunan yang membujuk orang untuk memiliki keinginan untuk bersentuhan dengannya. Banyak kekuatan teratas yang iri, tetapi mereka tidak berani berlari ke puncak Bukit Tengkorak. Mereka tahu bahwa jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan dibunuh oleh gadis misterius itu. Mereka percaya bahwa gadis yang telah membunuh Scarlet Blood tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Saat mereka semua meneteskan air liur di atas Bukit Tengkorak, Mu Chen sedang duduk bersila di dasar kolam naga Phoenix.
Air yang dibentuk oleh darah kera iblis menutupi tubuh Mu Chen. Perasaan hangat itu dengan cepat menyembuhkannya dari luka pertarungan dengan Liu Yan. Dia juga memulihkan energi spiritual yang telah dia gunakan sebelumnya. Berdengung, berdengung. Di dasar Dragon Phoenix Pool, tanda cahaya kuno berkilauan di tulang naga asli dan burung Phoenix asli. Mereka kemudian berenang menuju Mu Chen dan menutupinya. Jejak emas gelap darah bisa dilihat secara tidak jelas di rune cahaya kuno. Mereka mengandung vitalitas yang sangat kuat. Jejak darah ini adalah esens darah yang telah ditinggalkan oleh naga dan Phoenix asli. Saat rune cahaya kuno menutupi tubuh Mu Chen, tubuhnya secara bertahap bersinar dengan cahaya keemasan. Kai Xiao melihat ke arah cahaya keemasan yang berasal dari dasar Dragon Phoenix Pool dan mengangguk sedikit. Kolam naga Phoenix memang berisi esensi darah dari naga asli dan Phoenix asli. Tapi masih belum cukup tebal. Kai Xiao melambaikan tangannya, dan tanda cahaya kuno dari kolam bergerak ke arahnya. Mereka kemudian tergantung di depannya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kompas kristal seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Dia menyimpan rune cahaya kuno di kristal kampas. Kompas kristal bergetar, dan jarumnya mengarah ke Dragon Phoenix Pool di depannya. Cahaya putih bersinar, dan sepertinya sedang memeriksa kekuatan dari Dragon Phoenix Pool. Sepertinya ini berguna. Ketika Kai Xiao melihatnya, dia tersenyum. Kompas kristal terbuat dari sisik naga asli. Ia bisa merasakan garis keturunan serupa di langit dan bumi, bahkan jika mereka jauh. Mari kita lihat tempat mana yang paling banyak mengandung blood essence dari naga asli dan Phoenix asli. Kai Xiao membentuk segel dengan tangannya dan dengan lembut menyentuh kompas kristal. Kompas kristal berdengung, dan jarumnya berputar dengan gila. Setelah beberapa menit, jarum mulai melambat dan mengarah ke barat laut. Saat jarum menunjuk, sinar terang keluar dari kompas. Sinar itu sangat kuat sehingga melebihi kecerahan Dragon Phoenix Pool di depan Kai Xiao. Saya telah menemukan ikan besar. Kai Xiao tertegun sebentar, lalu dia tersenyum. Senyumnya benar-benar menawan. Tubuh Pseudo Dragon. Kabut putih tebal menutupi puncak Skeleton Hill. Aroma yang aneh dan harum memikat orang-orang, dan tangisan naga dan burung Phoenix bergema di langit dan bumi. Semua orang bisa merasakan pertemuan vitalitas yang kuat di puncak Skeleton Hill. Setelah kolam naga Phoenix dirangsang, esensi darah yang telah ditinggalkan oleh naga Phoenix asli hidup kembali. Jika seseorang dapat menggabungkan vitalitasnya ke dalam garis keturunannya, itu akan sangat membantu kultivasinya. Namun, tidak setiap orang biasa bisa mendapat kesempatan untuk mengalami hal ini. Meskipun mereka yang berada di sekitar Skeleton Hill tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk masuk ke Dragon Phoenix Pool, banyak kekuatan teratas masih enggan untuk pergi. Mereka belumlah pasrah pada nasib mereka. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah situasi. Mereka tidak memiliki keberanian untuk memperebutkan Dragon Phoenix Pool, jadi mereka hanya bisa melihat dengan rasa iri. Waktu berlalu, dan kabut di puncak Skeleton Hill menjadi lebih tebal. Itu tetap dalam keadaan ini selama hampir 1 jam, sebelum tiba-tiba, ada jagoan. Mengaum, teriakan naga dan Phoenix bergema, menyebabkan semua orang tercengang. Semua dari mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat sinar emas melesat ke arah cakrawala. Mereka yang berada dalam radius 1000 mil bisa melihatnya dengan jelas. Simbol Golden Dragon Phoenix melingkari sinar emas. Saat mereka berputar-putar, mereka mengamuk seperti badai di langit dan bumi. Meskipun naga asli dan Phoenix asli telah meninggal, kekuatan Sovereign Divine Beast terus ada. Saat simbol naga dan simbol Phoenix berputar-putar, mereka tampak tidak dapat ditoleransi satu sama lain, seolah-olah mereka ingin melahap satu sama lain. Itu seperti zaman primordial, ketika naga asli dan burung Phoenix asli pernah melakukan pertempuran hidup dan mati di tempat ini. Setelah mereka meninggal, sepertinya esens darah mereka masih tidak bisa rukun satu sama lain. Setelah simbol naga dan simbol Phoenix saling menyerang beberapa lama, akhirnya simbol naga berjaya atas simbol Phoenix. Sebelum simbol Phoenix benar-benar dimakan, sinar keemasan yang cerah secara bertahap menyusut dan menghilang kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, kolam naga Phoenix telah mengering. Sepertinya sudah habis. Sesosok duduk bersila diam di dasar kolam. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan. Bahkan pakaiannya sepertinya terbuat dari emas murni. Simbol naga emas masuk ke tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar.
Dia kemudian membuka matanya, mengaum. Matanya yang gelap sekarang dipenuhi dengan cahaya kemasan. Jauh di matanya, sepertinya ada bayangan seekor naga. Penindasan yang kuat keluar dari Mu Chen, menyebar ke segala arah. Bahkan dasar kokoh kolam naga Phoenix pun retak. Lampu emas di mata Mu Chen berkilauan untuk sementara waktu, lalu menghilang. Dia menggerakkan tubuhnya untuk langsung muncul di luar Dragon Phoenix Pool. Dia menutup matanya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Kekuatan itu benar-benar memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Dia seperti binatang buas yang telah dilepaskan, siap menampilkan kekuatan penghancurnya. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari fisik petir rune Enea. Mu Chen menggenggam jari-jarinya dan merasakan darah mengalir di tubuhnya. Seolah-olah itu mencoba menerobos batasan tubuh dan akan meledak. Dia memindahkan pikirannya, dan cahaya keemasan di bawah kulitnya melonjak lagi. Cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya, sementara simbol naga emas menari-nari. Teriakan naga terus terdengar. Apakah simbol naga ini? Sepertinya saya telah mendapatkan tubuh Pseudo Dragon. Meskipun kolam naga Phoenix dibentuk oleh tulang-tulang naga asli dan Phoenix asli, yang berarti bahwa itu juga berisi esensi darah mereka, ketika dua kekuatan bertemu, kekuatan yang lebih kuat akan melahap yang lebih lemah. Untuk menentukan mana yang lebih kuat, seseorang harus melihat apakah ada lebih banyak esensi darah dari naga asli atau Phoenix asli. Dilihat dari simbol naga emas, jawabannya sudah jelas. Ada lebih banyak esensi darah naga di kolam naga Phoenix ini. Hanya ada 32 simbol naga. Mu Chen melihat simbol naga emas yang berputar-putar di sekitar tubuhnya dan mengerutkan kening. Menurut apa yang dia ketahui, tubuh Pseudo Dragon terkuat memiliki 99 simbol naga. Tubuh Pseudo Dragon yang baru saja dia kembangkan hanya memiliki 32 simbol. Sepertinya esens darah dari naga asli dan Phoenix asli tidak terlalu kuat di kolam naga Phoenix ini. Mu Chen menggelengkan kepalanya karena kasihan. Dia segera merasa bahwa dia terlalu rakus. Meskipun hanya ada 32 simbol naga di tubuh Pseudo Dragon, itu masih lebih kuat daripada fisik Dewa Petir. Apalagi, Dragon Phoenix Rift baru saja dimulai. Dia masih memiliki kesempatan untuk mencari lebih banyak Blood Essence dari naga asli. Dia kemudian akan dapat memperkuat tubuh Pseudo Dragonnya. Oleh karena itu, pada akhirnya dia mungkin bisa mengubah tubuh Pseudo Dragon menjadi tubuh naga sungguhan. Simbol naga emas di tubuh Mu Chen menghilang. Jika dia bertarung dengan Liu Yan lagi, Liu Yan pasti akan kalah. Meskipun kolam naga Phoenix tidak dapat membantunya meningkatkan energi spiritualnya, kekuatan tempurnya telah meningkat hampir ke tingkat lain. Apakah ini badan Pseudo Dragon? Kai Xiao muncul di samping Mu Chen, menilai dia. Dia sedikit kaget. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu terlihat berbeda, tetapi ada sesuatu yang salah. Jika Anda mampu mengembangkan tubuh naga asli, Anda akan menjadi sangat kuat." Petik 2. Kai Xiao sangat tajam. Sekilas, dia bisa merasakan energi vital dan darah di dalam tubuh Mu Chen, karena vitalitas dalam esensi darah naga asli telah masuk ke dalam darah Mu Chen beberapa hari ini. Meskipun hanya bisa memungkinkan Mu Chen memiliki vitalitas dari Sovereign Divine Beast, itu jauh lebih kuat daripada tubuh manusia. Bagaimanapun, Kai Xiao memiliki harapan yang tinggi. Sampai dia membuat komentar seperti itu menunjukkan bahwa tubuh naga asli benar-benar luar biasa. Mu Chen tersenyum dan melihat kabut putih yang menghilang dari puncak Skeleton Hill. Dia bertanya, "Apakah Anda berhasil menemukan Dragon Phoenix Pulse lainnya?" Dia terdengar bersemangat. Setelah dia mengalami keajaiban Dragon Phoenix Pulse, dia telah mengembangkan rasa akan keunikannya. Seperti yang dikatakan Kai Xiao, ada terlalu banyak kekurangan di tubuh Pseudo Dragon ini. Jika dia bisa memiliki cukup Blood Essence dari naga asli, dia bisa memperbaiki kekurangannya untuk menyempurnakannya. Banyak orang harus memperebutkan 4 Dragon Phoenix Pulse lainnya sekarang. Jika dia menginginkan esens darah naga yang lebih nyata, dia harus pergi ke salah satu yang belum ditemukan. Dia harus bergantung pada Kai Xiao untuk ini. Saat Kai Xiao melihat tatapan bersemangat Mu Chen, dia tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan kompas emas muncul. "Saya telah menemukan Dragon Phoenix Pulse." Mu Chen sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Kai Xiao. Namun, Kai Xiao berhenti sejenak. Dia bermain dengan kompas dan berkata, "Ini agak tidak terduga. Mengapa? Apa kau sudah menemukan kolam naga Phoenix yang kekuatannya lemah?" Mu Chen tertegun. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah skenario kasus terburuk.
Ini kebalikan dari apa yang kau pikirkan, Kai Xiao mengangkat bahunya dan berkata. Dia tampak serius. Aku telah menemukan kolam naga Phoenix yang sangat kuat. Jika tebakan saya benar, disinilah letak kepala naga asli dan burung Phoenix asli. Mendesis. Mu Chen tertegun dan tersentak. Dia tahu bahwa kepala dan hati adalah bagian terpenting dari binatang ilahi. Kolam naga Phoenix yang ada di depan mereka jelas memiliki beberapa bagian biasa dari naga asli dan burung Phoenix asli. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kepala. Esens darah dari tulang biasa saja dapat membuat tubuh Pseudo Dragon memiliki 32 simbol naga. Oleh karena itu, kekuatan kolam naga Phoenix yang dibentuk oleh kepala naga asli dan burung Phoenix asli pasti sangat kuat. Seseorang bahkan mungkin bisa mengolah tubuh naga asli sebelum dia melangkah ke platform naga Phoenix. Ini menggoda, dan mata Mu Chen membara karena keinginan. Namun, dia dengan cepat mengingat kembali dirinya sendiri. Dia memandang Kai Xiao dan bertanya, apakah itu sangat berbahaya? Saat Kai Xiao memandang Mu Chen, dia bisa melihat bahwa, meskipun Mu Chen memiliki keinginan yang membara, dia tetap berkepala dingin. Dia tersenyum dan menganggapnya terpuji. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berkata, ini sangat berbahaya. Yang menjaganya jauh lebih kuat daripada kera iblis. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa Anda. Petik 2. Mu Chen kaget. Bahkan Kai Xiao, yang sangat kuat, mewaspadai hal itu. Sepertinya tempat kolam naga Phoenix yang luar biasa ini pasti sangat berbahaya. Apa rencanamu? Mu Chen mengerutkan kening dan menatap Kai Xiao. Kai Xiao membelai ular berwarna-warni yang sedang bertumpu di bahunya, lalu berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya akan pergi. Itu memiliki apa yang dibutuhkan Xiao Kai. Dia tersenyum pada Mu Chen dan berkata, kamu tidak harus pergi denganku. Orang-orang pasti masih memperebutkan 4 Dragon Phoenix Pool lainnya. Jika Anda pergi sekarang, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk masuk ke salah satunya. Petik 2. Mu Chen meringkuk di bibirnya. Pasti sangat berbahaya, bahkan Kai Xiao harus waspada terhadap tempat itu. Mungkin lebih bijak baginya untuk pergi ke 4 kolam lainnya. Namun, pikiran untuk meninggalkan Kai Xiao dalam kesusahan setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sendiri. Mu Chen mengangkat wajahnya dan tersenyum lebar. Dia menggelengkan kepalanya pada Kai Xiao dan berkata, aku akan pergi denganmu.